Sesuai rencana, Zain pun mengantarkan Vita ke Batam. Seluruh keluarga tidak mengizinkan Vita pergi sendiri. Mereka masih sangat khawatir dengan keselamatan wanita itu. Mau bagaimanapun kewaspadaan sangat diperlukan di sini. Zain dan seluruh keluarga tak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada Vita. Kak Zi nggak marah abang kawal Vita gini? Tanya Vita, ketika pesawat yang akan membawa mereka ke tempat tujuan mulai mengudara. Nggak, ngapain marah? Lagian kita kan nggak sendiri. Lihat dua ajudanmu itu, matanya tak berkedip menatapku terus. Seperti tak percaya padaku, jawab Zain asal. Sedangkan Vita hanya tersenyum sekilas mendengar emosi tak beralasan seorang Zain. Gimana kita mau lihat mereka berkedip bang? Kan mereka pakai kacamata hitam. Aneh abang ini, jawab Vita terkekeh. Seperti mendapat sedikit hiburan. Iya juga sih, Zain melirik dua ajudan yang terlihat selalu tegang di matanya itu. Abang kok bisa di Semarang, ada masalah apa bang? Tanya Vita penasaran. Aku ada kerjaan dikit. Terus Juan kemarin telpon kalau aku mau ke Batam suruh barengin kamu sekalian. Udah gitu aja, nggak ada apa-apa sih, jawab Zain sedikit berbohong. Oh, kirain ke Semarang emang khusus buat Vita. Udah GR duluan ini, canda Vita. Enak aja, jangan kepedean. Kamu sekarang udah mantan buatku, nggak akan ada lagi alur cerita untuk kita berdua. Fit N, jawab Zain sembari tersenyum senang. Hili, mantan konon. Mantan apaan, emang kita pernah jadian kapan? Ngarang aja Anda, balas Vita enggan dipermalukan. Iya juga ya, hubungan kita aneh ya Fit. Tapi aku tetap berterima kasih, pernah jadi seseorang yang berarti di hati kamu. Walau sebentar, ucap Zain sedikit manja. Tapi kita nggak jodoh bang. Vita pun terima kasih banyak, abang pernah jagain Vita. Pernah baik sama Vita. Maaf kalau Vita pernah nyakitin abang. Pernah bikin abang patah hati. Balas Vita lagi. Masa lalu Fit. Baiknya memang nggak kita kenang. Duh, nggak ngangka aku pernah terlibat denganmu dan kakakmu. Aku gila ya Fit. Gila sih enggak bang. Cinta itu misterius bang. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Cinta kita dewasa bang. Jadi kita harus pandai menyikapinya. Bohong kalau Vita bilang 100% bisa ngelupain abang, apalagi Louis. Karena bagiku, kalian adalah laki-laki yang memang pernah diciptakan untukku, walaupun hanya singgah. Bener kan? Vita menatap Zain yang kala itu duduk santai di sampingnya. Kamu benar Fit, kita memang harus dewasa menyikapi cinta. Sebab cinta itu menyesatkan kalau kita nggak pandai-pandai memilih. Apalagi kalau cuma mau menuruti ingin. Bisa rusak semuanya. Untung dulu aku nggak terlambat. Andai Zi jadi pergi jauh, bawa anak-anakku. Mungkin aku bakalan masuk rumah sakit jiwa kali Fit. Zain terkekeh. Lagian jelalatan. Siapa suruh? Vita mengumpat kesal. Sedangkan Zain hanya tersenyum. Umpatan Vita seperti pujian baginya. Entahlah, Zain suka saja. Perjalanan cintanya ternyata sangat unik. Namun, Zain merasa sangat beruntung. Pelabuhan cinta terakhir untuknya, ternyata wanita yang begitu mengerti akan dirinya. Namun, terlepas dari hubungan yang pernah terjalin antara dirinya dan Vita, Zain tetap menghargai perasaan yang ada di antara mereka saat ini. Zain sama sekali tidak berniat membuat wanita yang pernah ada di dalam hatinya itu sakit. Bahkan sekarang, Zain dengan sukarela mengantarkan wanita itu kepada pujaan hatinya. Zain bangga dengan itu, bangga dengan ketulusan hatinya saat ini. Sebab kedewasaan dan ketulusan hatinya membawa dirinya dekat dengan seseorang yang selama ini sangat ia takut lukai hatinya. Ia takut jika seseorang itu terguncang oleh ego yang bersemayam di dalam hatinya. Dialah Berliana, putri kandungnya bersama Stella, mantan istri pertamanya. Zain tersenyum bahagia mengetahui bahwa sebentar lagi ia akan bertemu dengan gadisnya itu.
Entahlah, antara siap dan tidak, Zain sangat merindukan bocah cantik itu. Di lain pihak, Nadia dan Gani sedang berbahagia. Mereka dijadwalkan fitting baju. Mengingat hari pernikahan mereka semakin dekat. Kamu cantik sekali, Yang, puji Gani. Benarkah? Aku malu. Dadaku rata. Mesti diakalin biar kelihatan berisi. Jawab Nadia malu-malu. Tenang aja. Nanti aku kasih rahasia biar gede. Canda Gani. Caranya. Sepertinya Nadia termakan oleh pancingan Gani. Mau dicobain sekarang? Pancing Gani lagi. Boleh, siapa tahu bisa gede. Terus nggak perlu pakai busa lagi. Jawab Nadia lugu. Sedangkan Gani tersenyum menahan tawa. Kenapa senyumnya mesum begitu? Tanya Nadia sedikit kesal. Nggak apa-apa. Jadi gimana? Jadi nggak, ledek Gani. Jadi, gimana caranya? Nadia menatap Gani serius. Yakin, tapi dosa kalau sekarang, ucap Gani berbisik mesra tepat di telinga calon istrinya ini. Spontan Nadia pun paham maksud kekasihnya ini. Gani sungguh nakal. Nakal, ogah, ucap Nadia kesal. Nggak apa-apa, caraku ini ampuh. Percayalah, Gani terkekeh. Dasar mesum, nggak mau. Nadia beringsut menjauh. Sekarang boleh nolak, tapi kalau udah hijab, jangan harap kamu bisa lepas dariku. Ancam Gani. Dasar, Nadia melirik kesal. Sedangkan Gani malah tertawa senang. Kebahagiaan Gani dan Nadia ternyata tak luput dari perhatian Mariska. Wanita ini begitu geram melihat kebahagiaan mereka berdua. Sayangnya seseorang yang ia percaya bisa menghancurkan hubungan Gani dan Nadia hanya menipunya. Selepas menidurinya, pria itu pergi entah kemana. Tak menjalankan perjanjian mereka. Tentu saja, keadaan ini membuat seorang Mariska murka dan berjanji akan menggagalkan pernikahan Gani dan Nadia. Ikatan batin antara anak dan orang tua memang tidak bisa terpisahkan. Contohnya saat ini. Meskipun bocah cantik ini belum tahu bahwa pria yang memangkunya saat ini adalah ayah kandungnya, ia tetap mau bergelut manja. Seperti seorang anak dan ayah pada umumnya. Apakah kalian tahu? Om Zain ini juga papinya Liana loh. Ucap Stella, mulai mau terbuka dengan kenyataan yang ada. Liana sedikit terkejut, namun ia langsung tersenyum. Jadi sebenarnya, kakak Liana sama Dede Juna itu punya dua papi, punya dua mami juga. Terus di rumah papi Zain, juga ada dua dede bayi lagi. Ada satu mami lagi, ucap Stella berusaha menjelaskan keadaan yang ada pada sang putri, agar nantinya anak ini tidak bingung dengan keadaan yang ada. Benarkah? Jadi kakak punya tu mami and tu papi? Tanya bocah cantik ini penasaran. Ya, apakah kakak senang? Tanya Stella. Ya, kakak senang. Tapi bolehkah kakak ketemu dede bayi di rumah papi Zain mami? Tanya Liana lugu. Tentu saja, kenapa tidak? Nanti kalau kakak libur, kita ke rumah papi Zain and mami Zi, kita lihat dede bayi. Apakah mereka juga manis seperti Kak Liana? Stella tersenyum. Promais mami. Ya, tentu saja. Sekarang Liana main sama dede Juna dulu ya. Mami mau ngobrol sama papi Zain dulu. Oke, pinta Stella. Oke mami, jawab bocah cantik itu seraya beranjak dari pangkuan Zain. Sedangkan Zain sama sekali tak bisa berucap apapun. Ia terlalu terpesona dengan kecerdasan dan kecantikan putrinya. Sungguh, Zain hanya bisa tersenyum. Padahal sebenarnya ia juga menahan tangis bahagianya. Amazing stay. Thank you kamu udah didik dan ngebesarin putriku jadi secantik dan semanis itu. Ucap Zain ketika Liana beranjak dari pangkuannya dan berlari ke arah adiknya yang sedang bermain. Sama-sama, terima kasih juga kamu sudah mau sabar menunggu. Semoga saja Liana bisa menerima ini. Aku harap kamu lebih bersabar lagi, karena nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi setelah ini. Stella tersenyum. Apapun demi kebahagiaan Liana, aku siap stay. Demi menebus kesalahanku padanya, aku siap. Jawab Zain tulus. Aku senang Zain.
Kamu udah dewasa. Sangat dewasa malahan. Istrimu pasti wanita luar biasa. Stella tersenyum. Kamu benar, Ste. Dia adalah wanita luar biasa. Begitu lembut dan sabar ngadepin aku. Kalau nggak, pasti udah ninggalin aku. Kamu tahu kan, betapa kakunya aku. Ya, kamu memang menjengkelkan. Ngomong-ngomong, kok Vita mau ke sini? Ada angin apa? Kemarin aku ajakin nggak mau, katanya mau tinggal di Semarang aja. Kalian lagi nggak main hati lagi kan? Cecar Stella curiga. Ish, ya nggak lah. Apaan? Dasar curigaan. Aku sama Vita sudah Stella nggak ada lagi kisah di antara kami. Catat itu. Aku bawa adikmu ke sini atas permintaan suamimu. Paham? Jawab Zain tegas. Maksudnya? Tanya Stella penasaran. Zain pun mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto Bima yang sedang duduk di pesawat bersama Juan. Mereka dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Stella terlihat sangat terkejut, lalu wanita cantik ini pun bertanya. Bagaimana bisa? Ya bisalah, jawab Zain lalu pria tampan ini pun menjelaskan detail kronologi yang terjadi pada Bima. Astagfirullah. Jahat sekali mereka. Ucap Stella kesal. Dunia bisnis memang kejam, Ste. Ya memang begitu adanya. Makanya kita dituntut selalu waspada. Tapi ya sudahlah, percuma aku jelasin panjang lebar ke kamu. Aku tahu kamu lemot, susah mencerna masalah yang berat-berat, ucap Zain sedikit bercanda. Dasar. Stella memanyunkan bibirnya kesal saja dengan tuduhan tak berdasar sang mantan. Sudahlah. Tugasku sudah selesai. Sekarang tinggal kamu pinter-pinter cari cara buat kasih kejutan untuk adikmu. Aku lelah berdebat denganmu, Ste. Kamu lambat sekali berpikir. Sebaiknya minta Juan jangan sering-sering ninggalin kamu. Rajin olahraga ranjang, biar kamu cerdas dikit. Canda Zain lagi. Dasar mantan gila, mesum, stres. Aku nggak akan nganggep ucapanmu itu. Dah sana hus-hus. Bikin kotor rumahku saja. Usir Stella kesal. Zain hanya terkekeh. Tak ingin kehilangan momen terbaiknya bersama buah hati. Zain pun mendatangi Berliana. Tentu saja untuk berpamitan. Papi Zain pulang dulu ya sayang. Kapan-kapan papi datang lagi sama mami ZNDD bayi, oke? Ucap Zain seraya memeluk dan mencium kening sang putri. Oke papi, janji. Petik 2. Pinta Liana sembari memberikan jari kelingkingnya pada Zain. Zain pun menyambut uluran jari itu. Kemudian mereka saling berjanji. Agar tidak menciptakan rasa iri di hati Liana dan Juan, Zain juga berpamitan dengan bocah tampan itu. Sungguh Zain tak ingin membedakan mereka. Bagi Zain, mereka berdua adalah buah hatinya. Selepas berpamitan dengan Liana dan Juna, Zain pun kembali mendekati Stella dan tentu saja untuk berpamitan. Obrolan santai antara dirinya dan Stella seakan semakin mempererat tali persaudaraan mereka. Dan Zain maupun Stella sangat menghargai itu. Rasa mual dan pusing yang Vita derita selepas naik pesawat tadi, sudah tidak berasa lagi. Agar tidak menciptakan kekhawatiran di hati sang kakak, Vita pun keluar kamar dan berniat mencari wanita itu. Terlihat Stella sedang asik mengubrek di dapur. Sepertinya ia sedang menyiapkan hidangan istimewa. Lagi ngapain kak? Bang Zain mana? Tanya Vita. Masaklah, abangmu mau pulang. Zain udah kabur dari kapan tahu? Jawab Stella singkat. Tentu saja agar tidak menimbulkan kecurigaan Vita. Oh, sorry kak. Tadi Vita pusing banget. Begini ya rasanya ngidam. Ya ampun. Ucap Vita sedikit mengeluh. Yang sabar, namanya mau dapat hadiah. Pasti ya susah-susah dulu. Nanti kalau udah lulus ujiannya juga bakalan berasa indah. Jawab Stella, sedikit memberi kode. Kakak benar, sepertinya aku harus banyak bersabar. Harus banyak ikhlas. Biar tidak terlalu stres. Tapi jujur kak, ujian hidupku saat ini sangat berat, ucap Vita terlihat sangat sedih. Kakak tahu, tapi yang harus kamu ingat adalah Tuhan gak akan kasih cobaan di atas kemampuan hambanya.
Percayalah, kamu pasti bisa. Oke, ucap Stella seraya memberikan pelukan untuk sang adik. Keasikan mereka ternyata tak luput dari perhatian seseorang yang saat ini sedang bersantai di kamar tamu rumah itu. Dari CCTV yang terhubung dengan ponselnya, pria itu terlihat tak sabar ingin segera keluar. Namun sayang, kamar di mana dia berada saat ini sengaja dikunci oleh Juan dan Stella, agar seseorang tersebut tidak mengagalkan rencana mereka. Malam pun datang. Selepas makan malam, Vita duduk termenung di sofa. Mengangkat kedua kakinya, menyandarkan tubuhnya di sana. Merenungi nasib yang kini sedang ia jalani. Kok di sini? Istirahatlah, atau mau kakak temenin? Tanya Stella. Vita menggeleng. Tiba-tiba saja air matanya keluar tanpa ia minta. Loh, kok malah nangis? Kenapa? Tanya sang kakak. Aku merasa hidupku hampa banget kak. Berasa nggak ada tujuan. Jawab Vita jujur. Janganlah ngomong begitu. Di dalam rahimmu ada calon baby yang butuh semangatmu. Bagaimana kamu bisa membesarkannya, kalau kamu pesimis begini? Kasihan dia, iya kan? Tanya Stella. Aku sayang sama bayiku, tapi aku juga mau Mas Bima ada di sini bersama kami. Bersamaku ngebesarin buah hati kami kak. Nemenin hari-hari kami, jawab Vita. Lagi-lagi dengan raut wajah sedih. Kakak tahu, udah lebih baik sekarang kamu tidur. Berdoa, semoga apa yang kamu inginkan jadi kenyataan. Oke. Tetap semangat demi bayimu, pinta Stella seraya, membantu sang adik berdiri. Namun Vita masih belum ingin beranjak. Ia memilih duduk manis di sofa. Memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Apakah Bima baik padamu? Pancing Stella. Awalnya enggak, kakak udah tahu kan, dia kan sahabat Kak Zi, istri Bang Zain. Dan saat itu Vita terlibat cinta segitiga dengan mereka. Pakai ngaku-ngaku anak Bang Zain lagi. Ya udah Mas Bima jadi kesel jadi marah sama Vita. Vita tersenyum mengenang waktu itu. Terus kok kalian bisa bucin gitu? Gimana ceritanya? Pancing Stella kepo. Stella menyamankan posisi duduknya agar lebih santai. Setelah kami merit aja ya ceritanya. Jawab Vita bersemangat. Membuat Stella senang. Setidaknya sang adik bisa tersenyum lagi. Bisa melupakan sedikit kegalauannya tentang Bima. Oke, coba cerita. Soalnya kisah kalian menarik juga. Cinta kalian termasuk ekspres. Kakak jadi penasaran. Pancing Stella lagi. Nggak ekspres juga kak. Di awal menikah, kami udah bikin perjanjian buat pisah. Setelah 100 hari kepergian almarhum Papa, Vita nggak bisa menolak karena hampir setiap hari dia marah, nolak Vita, ngatain Vita pelakor, pokoknya wanita nggak baiklah. Vita menghapus sisa-sisa air mata yang masih menempel di pipinya. Terus, Stella semakin tertarik. Selepas akad, Vita kan ada kerjaan di Jakarta. Sehabis nikah berapa hari gitu aku lupa. Lucunya, dia itu kesel sama Vita. Sempat marah juga kan, masak Vita mau pulang ke Jakarta dianterin. Kan kocak tuh bapak-bapak. Harusnya kalau nggak peduli, ya nggak usah aja. Ngapain capek-capek nganter, iya kan? Lah ini, dianterin sampai ke kosan Vita. Kan waktu itu Vita masih belum mau terbuka siapa Vita. Vita terkekeh. Benarkah? Lalu apa dia masih kesal? Tanya Stella lagi. Masih semangat ngomelnya. Vita tersenyum sedangkan Stella masih dengan tawa renyahnya. Lalu kok kalian bisa sampai nggak jadi pisah? Gimana ceritanya? Stella semakin antusias. Hari itu Vita ada kerjaan di Lombok. Pas hari itu Vira juga ada di sana. Ketemuanlah kita. Terus Vira nanya, Vita mau main ke rumah Bang Zain nggak? Istrinya Bang Zain pengen ketemu Vita. Terus, ya usah siang itu Vita pun mau diundang makan siang ke rumah Bang Zain. Lalu, nggak tahunya, dia juga diundang. Ya udah kita ketemulah di situ. Di situ tuh, muka dia udah merah. Seperti seseorang yang lagi nahan marah. Padahal dia ke situ sama cewek.
Sama Suster Nadia kalau nggak salah. Sahabatnya Kak Z. Vita sih cuek aja yak. Kan dia bilang kita mau pisah aja. Aku pikir ya udah nggak mungkin dia pedulilah sama Vita. Toh dia ke situ ama cewek juga, ya kan? Pas mau pulang, dia ngejar Vita itu. Debatlah kami di situ. Ribut, dia kesel. Ujung-ujungnya Vita dipaksa pulang ke rumah ama dia. Vita nggak mau, ya udah dia ngalah. Karena besoknya Vita mesti ke Belanda kan. Dia ngotot lagi, nganterin Vita ke Jakarta. Aneh kan? Ucap Vita semangat, sedangkan Stella masih asik dengan tawanya. Suamimu unik, jaim tapi cinta. Astaga, terus mulu kakak dah. Nanti sampai ke ML segala. Udah sampai situ aja, jawab Vita malu-malu. Tapi akhirnya dia tahu kalau kamu masih gadis. Pancing Stella lagi. Tahu, Vita tersenyum riku. Wah, seru ya. Pasti dia seneng banget. Akhirnya dia tahu kamu bukan wanita murahan, ucap Stella. Dia tahu pas kita ketemu di rumah Bang Zein. Biasalah Bang Zein suka isengin Vita. Lah aku kan nggak mau kalah. Vita balas aja setiap perkataan pria menjengkelkan itu. Sampai Vita nggak sengaja keceplosan bilang kalau Vita masih virgin. Ya itulah pemicu dia ngomel-ngomel. Merasa dibohongin katanya. Lah, Vita bohong gimana? Dianya yang nggak mau cari tahu tentang Vita, ya kan? Ucap Vita lagi. Kalian cute banget sih. Jadi pengen muda lagi, canda Stella. Hilih, suami tampanmu mau dikemanain? Tanya Vita. Astagfirullah, keasikan ngobrol. Mati aku. Udah sana kamu tidur, masuk kamar. Kan aku lupa. Si Pak Bos pinta dibuatin kopi tadi. Matilah. Ucap Stella seraya berlari menuju dapur. Sedangkan Vita hanya tersenyum melihat tingkah konyol sang kakak. Tak terasa obrolan antara Vita dan Stella, mengantarkan mereka pada malam yang mulai larut. Vita pun segera beranjak dari tempat duduknya. Mematikan lampu ruang tamu. Lalu bersiap masuk ke dalam kamar. Tanpa merasa ada sesuatu yang mencurigakan, Vita pun langsung masuk ke dalam kamar. Namun, terjadi keanehan di sini. Lampu kamar mati, sehingga Vita tak bisa melihat apapun. Perasaan tadi nyala, kenapa sekarang gelap? Siapa yang matiin ya? Ucap Vita seraya melangkah mendekati saklar lampu. Namun, sebelum ia sampai ke tempat tujuan tangannya dicekal seseorang. Seseorang bertubuh lebih tinggi darinya. Pria itu bukan hanya mencekal tangannya, tetapi juga menariknya ke dalam dekapan pria itu. Membuat Vita terkejut setengah mati. Vita hendak berteriak, tetapi seseorang itu langsung membekap mulutnya. Huas, ucap seseorang itu. Suara Vita terdengar kurang jelas. Janji nggak teriak ya, bisik seseorang itu. Terdengar sangat lirih. Tidak jelas Vita mengangguk. Lalu seseorang itu pun melepaskan bekapan tangannya. Sayangnya Vita ingkar janji. Ia pun kembali ingin berteriak. Alhasil, seseorang itu pun kembali membekap dirinya. Bandelia, ucap seseorang itu lagi. Vita semakin gugup, semakin takut. Pikirannya melayang tak karuan. Ia takut jika pria yang saat ini ada di dalam kamarnya adalah Victor. Pria jahat itu, pria yang pernah ia tolak, lalu melakukan berbagai cara untuk menekannya. Vita takut, sangat-sangat takut.